Hai geng, welcome back to Cinema ID. Di episode kali ini Mimin akan membagikan alur cerita film yang bergenre action komedi. Film yang bercerita tentang pencarian bunga kelopak bulan yang telah menjadi mitos selama berabad-abad lamanya. Bagaimana kisahnya? Apakah mereka bisa menemukan bunga kelopak bulan atau justru mereka malah menemukan bunga desa yang sedang cantik-cantiknya? Yuk cari tahu bersama dalam alur cerita film Jungle Crush berikut ini. Legenda menceritakan bahwa di daerah pedalaman hutan Amazon ada sebuah bunga mata bulan yang tersembunyi, dan konon katanya bunga ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Di mana bunga ini hanya ada di sebuah pohon yang bernama La Lunarota. Pada pertengahan abad ke-16, penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Don Lopez Aguirre melakukan ekspedisi untuk mencari air mata bulan. Namun saat mereka mencarinya, satu demi satu pasukan Aguirre direnggut oleh keganasan hutan Amazon. Kemudian mereka diselamatkan oleh suku pedalaman dan memberinya air mata bulan untuk lolos dari kematian. Bukannya berterima kasih, tapi Aguirre ingin meminta mata panah ketua suku karena panah itu adalah kunci air mata bulan. Karena kepala suku menolak, Aguirre pun mengamuk dan menghabisi semua orang yang ada di sana. Kemudian Aguirre dan pasukannya dikutuk oleh kepala suku menjadi tahanan hutan Amazon dan tak bisa mati. Dan film pun dimulai. Selang beberapa ratus tahun kemudian, seorang pria yang bernama MacGregor Harcourt, karena namanya sulit, biar lebih akrab kita panggil saja dia Mac. Dia sedang meyakinkan sekumpulan orang gila untuk mendanai penjelajahnya mencari air mata bulan dengan tujuan untuk penelitian dan pengobatan. Tapi perkumpulan itu menolak dan menganggap air mata bulan hanyalah sebuah mitos belaka. Kemudian adik Mike yang bernama Lily memutuskan untuk menyelinap ke tempat penyimpanan benda-benda langka. Tapi saat itu ia bertemu dengan seorang bangsawan Spanyol yang bernama Prince Joachim. Lily pun pura-pura tersesat dan mau ke kamar mandi. Kemudian Joachim mengizinkan Lily untuk menuju ke kamar mandi di ruangan atas. Kemudian dia mengendap-endap untuk mencari apa yang hendak ia curi. Kemudian dia menemukan sebuah peti yang berisi mata panah suci. Kemudian dia mengambilnya dan pergi secara diam-diam. Pangeran Joachim yang saat itu akan membeli mata panah suci terkejut saat melihat mata panahnya hilang. Dia menyadari bahwa seseorang telah mencurinya. Joachim kemudian melihat Lily turun dari tangga. Kemudian Joachim menyuruh orang untuk menangkap Lily dan Lily berusaha untuk kabur. Setelah bergelantungan di tangga, Joachim meminta mata panahnya. Lily pun memberikannya. Di saat yang sama, Meg juga diusir dari gedung. Kemudian dia menghentikan bus Tayo agar Lily bisa terjun dari tangga. Dan Meg juga ikut naik bersama bus tersebut dan pulang ke apartemen mereka. Di dalam gedung, Joachim nampak marah karena kotaknya ternyata hanya berisi burung mainan. Dan dia sudah dibohongi oleh Lily. Penjual di sana mencoba menenangkan Joachim dan tak sengaja menyebut nama asli Joachim, yaitu Paijo. Joachim pun marah dan membunuh semua orang yang ada di sana kecuali si penjual tersebut. Kemudian si penjual memberikan informasi pada Joachim bahwa Lily akan pergi ke hutan Amazon. Joachim pun kemudian berniat untuk menyusul Lily. Di sungai Amazon, kita akan diperlihatkan seorang kapten kapal yang bernama Frank yang sedang memandu wisata dengan kapal kesayangannya. Dan Frank menunjukkan pertunjukan yang sudah direncanakan. Kemudian setelah pertunjukan selesai, mereka pun kembali ke pelabuhan Portobello. Sesampainya di pelabuhan, Frank didatangi oleh kepala pelabuhan yang bernama Nilo untuk menagih hutangnya. Karena Frank hanya mampu membayar 20% dari hutangnya, maka mesin kapal Frank pun disita. Di waktu yang hampir bersamaan, Lily dan Mike baru saja sampai di Portobello. Mereka langsung menuju bar untuk mencari Nilo karena Lily mau menyewa kapal untuk mencari air mata bulan. Nilo yang ada di ruangannya setelah menaruh kunci kapal Frank kemudian pergi untuk mencari kopi dan diam-diam
Frank menyelinap ke dalam ruangan Nilo untuk mengambil kuncinya kembali. Saat Frank mencoba mengambil kuncinya, tiba-tiba Lily datang dan mengetuk pintu. Frank mengatakan bahwa dia sedang sibuk. Kemudian Lily mengatakan dia punya banyak uang untuk menyewa perahu. Kapal. Seketika itu juga Frank membuka pintu dan mempersilahkan Lily masuk. Di sini Lily menunjukkan peta sungai Amazon dan ingin menelusuri dan mencari air mata bulan. Frank sedikit heran dengan tujuan Lily karena air mata bulan hanyalah mitos. Lalu Lily lihat obeng yang menempel di berangkas. Itu artinya bahwa Frank sedang mencoba membuka berangkasnya. Lily yang merupakan mantan copet membantu Frank untuk membuka berangkasnya dan akhirnya Frank mendapatkan kunci mesinnya kembali. Tak lama kemudian keduanya pergi ke bar sambil ngopi dan membicarakan biaya pencarian air mata bulan. Namun saat itu datang Max sambil membawa Nilo yang asli. Melihat Frank seorang penipu, Lily pun kesal. Dan saat Lily hendak pergi, Frank melihat panah air mata suci. Frank seperti tak asing dengan benda tersebut. Frank kemudian terlibat cekcok dengan Lilo dan juga Lily. Di saat itu juga datang Jaguar Blackie yang membuat semua orang di bar panik. Lalu Frank mencoba bergulat dengan Jaguar tersebut dan dia berhasil mengusirnya dengan melemparkan daging keluar dari bar. Melihat keahlian Frank, Lily pun jatuh cintrong dan memutuskan untuk menjadikan Frank sebagai pemandunya. Frank kemudian mengajak Lily dan Mike ke kapalnya. Saat Frank memperbaiki mesinnya, muncullah Jaguar Blackie di depannya. Ternyata Jaguar yang bertarung dengan Frank adalah peliharaannya, di mana mereka sudah bekerja sama untuk menarik perhatian Lily. Saat Frank dan Mike sedang berkemas, Lily yang sedang berjalan menuju kapal diculik oleh sekelompok pria yang disewa oleh Joachim. Di saat yang sama, Nilo dan anak buahnya datang untuk menangkap Frank. Frank pun langsung menyalakan mesin kapalnya dan pergi. Mengetahui Lily tidak ada, Frank meminta Mike untuk mengendalikan kapalnya. Sementara Frank mencari Lily. Lily yang berada di dalam kandang burung bisa keluar dan terlibat perkelahian dengan pria pemilik burung yang ada di sana. Di saat itu juga datang Frank membantu Lily. Kemudian mereka pergi ke aliran sungai. Sesampainya di sungai, Frank langsung jegur. Sedangkan Lily memilih naik ke tower pantai karena dia tidak bisa berenang. Melihat Lily naik Flying Fox, Frank mencoba mengarahkan kapalnya untuk menangkap Lily. Tapi saat Lily melaju dengan Flying Fox, dia menabrak gombal Amo hingga akhirnya jatuh. Dengan sedikit goyang patah-patah, akhirnya Lily pun bisa naik ke kapal Frank. Di sisi lain, ada kapal selam Joachim mendapatkan berita bahwa Lily berhasil terlepas. Dia ketika itu marah, dia pun memutuskan untuk menyerang Lily dan juga Frank. Joachim kemudian menembaki L'Aquila, yaitu kapal Frank, dan membuat mesin L'Aquila ngambek. Kemudian Frank menggunakan tali jangkar untuk membelokkan perahunya dan berusaha lolos dari kejaran Joachim. Joachim akhirnya melepaskan rudal balistis untuk menghancurkan perahu Frank. Kemudian Frank menambah kecepatan dan menabrak rumah agar terhindar dari rudal. Di sisi lain, kapal selam Joachim jangkarnya menyangkut sesuatu hingga menabrak dermaga dan menghancurkan semua kapal Nilo. Goodbye. Feuer! Feuer! Di dalam perjalanan, Frank dan Lily asik selfie untuk diunggah ke sosial media mereka. Di sisi lain, Joachim merasa kesal karena gagal menangkap Lily. Joachim menyimpulkan kalau Lily pasti sedang mencari air mata bulan. Kemudian Joachim teringat pada Aguirre, yang mana Aguirre pasti tahu keberadaan air mata bulan. Dan Joachim yakin Aguirre masih berada di dalam hutan Amazon karena menurut legenda Aguirre tidak bisa mati. Di dalam L'Aquila, Frank dan Lily memutuskan untuk beristirahat. Di saat Mike
Sedang maskeran, Jaguar Blackie mengendap-endap di belakang Mac. Sedangkan di luar, Frank dan Lily sedang saling curhat tentang kehidupan mereka. Dari dalam kapal muncul Mac yang akan dimakan Blackie. Frank meminta Blackie untuk tidak memakan Mac. Lily pun sadar kalau Blackie adalah peliharaan Frank dan kejadian sebelumnya adalah akal-akalan Frank. Hal itu membuat Lily semakin kesal kepada Frank. Di sisi lain, Joachim berhasil menemukan di mana Aguirre dan anak buahnya di penjara. Konon katanya, mereka akan bangkit jika terkena air Amazon. Kemudian, Joachim meneteskan air dan tak lama kemudian muncullah ular hijau. Kemudian Joachim membuat perjanjian dengan Aguirre agar Aguirre mengambil mata panah suci pada Lily. Dan sebagai imbalannya, Aguirre akan sembuh jika bisa terkena air mata bulan. Dan Aguirre setuju. Kemudian Joachim pun meledakkan bendungan agar bisa membasahi Aguirre dan pasukannya. Di pagi harinya, Frank dan Lily tiba di bagian air yang sangat deras, di mana mereka berusaha dengan keras untuk bisa lolos dari aliran sungai tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat lagi. Di saat Frank dan Mac sedang mengambil kayu bakar untuk bahan bakar kapal, Lily dalam kapal mengendap-endap masuk ke ruangan Frank. Di sana, Lily melihat mobil impian Frank dan juga melihat segembok buku yang berisikan gambar peta aliran sungai Amazon. Hal itu otomatis membuat Lily terkejut. Setelah Frank kembali ke kapalnya, Lily menuduh Frank juga mencari air mata bulan. Kemudian Frank menjelaskan dulu dia memang mencarinya, tapi setelah sekian lama dia tak kunjung menemukannya. Dia pun akhirnya menyerah dan memilih untuk memandu tur di Portofelo. Namun dia kembali yakin setelah melihat mata panah suci yang ada pada Lily. Di saat hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka ditulup oleh suku asli hutan Amazon. Di malam harinya, setelah mereka bangun, ternyata mereka hendak dijadikan santapan oleh suku hutan Amazon. Kemudian Frank membuat kesepakatan agar mereka tidak dimakan. Kemudian kepala suku meminta mata panah suci. Lily pun menolak dan hendak menyerang suku. Kemudian kepala suku membuka topeng dan tertawa lepas. Lily pun tahu kalau itu ternyata lagi-lagi adalah ulah dari Frank. Dan hal itu membuat Lily semakin kesal. Kemudian kepala suku menerjemahkan tulisan yang ada di mata panah suci. Dia menjelaskan bahwa air mata bulan adalah pohon ajaib yang ada di sebuah tempat di bawah bulan menangis. Dan untuk mendapatkan bunganya, mereka harus memperbaiki hati yang patah. Lokasi Waterstone berada di bawah ular yang menggigit ekornya sendiri. Lily pun kemudian membuka peta dan melihat gambar kepala ular menggigit ekornya. Untuk sampai ke sana, mereka harus tiba sebelum 3 hari. Karena saat itu adalah saat di mana bulan sedang menangis. Di saat semua orang sedang istirahat, Aguirre menyerang. Di sisi lain, Frank yang masih terjaga membangunkan Lily untuk mengajaknya kabur. Terlihat Aguirre berhasil mengambil kalung mata panah suci. Kemudian Frank langsung bertarung dengan Aguirre. Di saat Lily dan Mac ingin kabur bersama dengan kepala suku, karena benturan yang sangat keras, kaki Mac pun terkilir. Dan kepala suku menyuruh Lily untuk kabur menjauh dari sungai. Dengan dikejar Aguirre dan pasukannya, Lily berusaha menjauh sejauh mungkin dari sungai Amazon. Setelah tidak mendapatkan Lily, mereka berdiskusi bahwa air mata bulan bisa menyembuhkan mereka karena mereka sudah muak menjadi seperti ini. Kemudian si orang madu menyuruh lebahnya untuk memberitahukan kepada Joachim. Di pagi harinya, Lily bertemu dengan Mac dan juga menemukan Frank. Setelah Lily menangisi Frank, Frank pun bangun dengan pedang yang masih menusuk di dadanya. Kemudian Frank menjelaskan kenapa dia masih hidup. Frank kini sudah berusia hampir 500 tahun. Dia juga kelompok perjalanan Aguirre. Kemudian Frank meminta Lily untuk mengambil pedangnya dan menyuruh Mac kembali ke Portofelo karena keadaan Mac tak mungkin untuk ikut mencari air mata bulan. Di sisi lain,
Para lebah berhasil menemui Joachim dan memberitahu lokasi dari Lily. Di tempat lain, Frank dan Lily sedang pacaran dan Frank curhat tentang siapa sebenarnya dirinya. Dulu ayah Frank adalah tentara bayaran dari ayah Aguirre. Saat ayah Frank meninggal, Frank dibesarkan bersama Aguirre. Pada tahun 1556, putri Aguirre jatuh sakit dan susah untuk disembuhkan. Kemudian Aguirre mendengar rumor kalau di hutan Amazon ada sebuah bunga yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Aguirre dan Frank dan pasukannya akhirnya pergi ke hutan Amazon untuk mencari bunga tersebut. Dalam perjalanan waktu, satu demi satu dari mereka mati karena ganasnya hutan Amazon. Kemudian mereka ditemukan suku pedalaman Amazon dan disembuhkan dengan air mata kelopak bulan. Kemudian Aguirre meminta kepala suku untuk memberikan mata panah suci agar Aguirre bisa mengambil air mata bulannya sendiri. Namun kepala suku menolak dan hal itu membuat Aguirre marah. Frank yang masih punya hati nurani menyelamatkan putri kepala suku. Di saat kepala suku sedang sekarat, dia pun bernyanyi sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra, mengutuk Aguirre dan juga Frank untuk terikat dengan sungai Amazon dan tidak bisa mati. Selama beberapa ratus tahun kemudian, Aguirre terus menyerang Frank karena dianggap pengkhianat. Kemudian Frank membuat jebakan yang bisa menjauhkan Aguirre dan pasukannya dari air. Frank berhasil mengikat Aguirre dan pasukannya di dalam gua dan menjadi patung. Kemudian Frank membuat kota yang dinamakan Portobello dan hidup di sana. Bosan gak mati-mati, Frank membuat kapal L'Aquila untuk mencari air mata bulan, karena yang bisa melepaskan kutukan dari suku pedalaman adalah air mata bulan tadi. Namun ia tak kunjung menemukan bunga itu dan akhirnya dia hidup dan membaur di kota yang dia bangun. Frank gemar memelihara harimau. Jika ada yang mati, pasti diganti dengan harimau yang baru, dan selalu begitu. Kalau di awal saya beri nama dia Blackie, maka kalau dalam film dia diberi nama dengan selalu sama, yaitu Proxima. Di tempat lain, Max sedang melakukan perjalanan ke Portobello dan tiba-tiba Something beginning with S. Thought you might want a lift. hingga akhirnya McGregor ditawan dan diminta untuk memberitahukan di mana lokasi Lily. Keesokan harinya, Frank dan Lily tiba di La Luna Rota. Mereka juga menemukan Water of Stone yang ada di permukaan sungai. Frank kemudian masuk ke dalam air, kemudian melihat tuas untuk membuka gerbang. Tapi tubuh Frank terlalu besar dan tentu saja tidak muat. Kemudian dia meminta Lily untuk menarik tuasnya. Saat Lily berusaha menarik tuas dan hampir kehabisan nafas, Frank diserang oleh ikan piranha dan mengajaknya berdansa. Tak lama kemudian, air mulai surut dan Frank menyadarkan Lily yang sedang pingsan. Kemudian mereka kembali ke kapal. Mereka terkejut saat kapal Joachim sudah nongkrong di sana sambil ngopi dengan membawa Max sebagai sandera Joachim. The arrowhead, please. Mereka kagum saat melihat pohon besar yang mati dan itulah La Luna Rota. Joachim kemudian meminta Frank dan Lily untuk menghidupkan La Luna Rota. Kemudian Lily membuat kesepakatan untuk diizinkan memetik satu bunga dan kemudian membunuh Frank. Frank dan Lily kemudian mencoba menghidupkan pohon dengan memperbaiki hati yang patah. Dan seketika itu juga La Luna Rota hidup kembali dan banyak bunga air mata bulan yang bermunculan. Kemudian Lily langsung menembak Frank dan hal itu membuat Frank terjebur ke dalam sungai. Saat Lily dan Joachim naik ke atas pohon, Frank naik ke atas kapal untuk menyerang pasukan Joachim. Ketika salah satu pasukan menembakkan pistolnya, Joachim mengetahui keberadaan Frank. Saat itu juga Lily segera naik untuk mengambil salah satu bunga sebelum sinar bulan menangis menjauhi goa. Lily kemudian berhasil memetik salah satu bunga di saat terakhir. Tak lama kemudian, batang yang ditempati Lily patah. Joachim mencoba untuk merebut bunga itu dari Lily. Namun, batang di atas Joachim pun juga patah dan menimpa Joachim. Bunga tersebut akhirnya bisa diselamatkan oleh Frank. Kemudian,
Frank memberikan bunga itu kepada Mike untuk diamankan. Di waktu yang sama, Aguirre datang bersama dengan anak buahnya. Kemudian menyerang Johim karena Johim tidak menepati janjinya. Kemudian Aguirre dan anak buahnya pun menyerang Frank. Saat di atas kapal, Frank membuat kapal melaju cepat agar menabrak bendungan, agar Aguirre dan anak buahnya termasuk dirinya sendiri menjadi patung selamanya. Kemudian dengan perasaan kehilangan, Lily memberikan bunga terakhir kepada Frank. Namun tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian patung Frank mulai runtuh dan hiduplah Frank. Dan akhirnya Frank, Lily, McGregor dan juga Blackie berpelukan. Dan cerita belum selesai. Beberapa bulan kemudian terlihat Mike menceritakan kisah petualangan kepada seluruh bangsawan gila, dan mereka setuju untuk membiayai perjalanan McGregor selanjutnya. Tapi Mike tidak mau. Di luar gedung, Frank mencoba mobil barunya bersama dengan Lily dan juga Blackie. Dan berakhirlah film Jungle Crush ini, lor. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa tuliskan kritik dan sarannya di kolom komentar. Dukung kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Tak lupa juga silahkan di-share ke sosial media kalian. Terima kasih. Saya sampaikan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next time. Bye bye.